Baik, kita kembali nih. Ini gelas yang kedua, anggap nih gelas kedua nih. Basuhan kedua, mustakmal atau tidak? Tidak mustakmal. Kenapa tidak mustakmal? Bukan, enggak pas jawabannya. Ah? Iya, tapi kurang pas. Betul, tapi kurang pas. Basuhan kedua betul, tapi kurang pas jawabannya. Nilainya masih 70% tuh. Kenapa yang nomor 2 ini tidak mustakmal? Karena dia basuhan sunnah. Karena basuhan sunnah. Kan kita sepakat tadi, basuh aja berapa kali? 3 kali kan? Apakah semuanya wajib? Tidak, yang wajib cuman pertama. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, sunnah. Jadi, yang ke nomor 2 ini tidak mustakmal. Apa sebabnya? Karena dia basuhan sunnah. Udah dipaham? Sekarang pertanyaan lagi, ini biar asal otak. Ini orang banyak salah paham tentang masalah mustakmal ini. Walaupun dia pesantren, masih nggak paham. Ini mustakmal, nggak boleh katanya. Yang lucunya dipakai wudu nggak boleh ketika istinja pakai air itu. Padahal derajat mustakmal itu, ya pokoknya kalau mustakmal nggak boleh dipakai apa-apa. Untuk istinja, mandi wajib, mandi sunnah, nggak boleh dipakai untuk bersuci. Selain bersuci boleh. Baik, kita sepakati ya. Gelas yang kedua ini bukan mustakmal. Apa sebabnya? Karena dia basuhan sunnah. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah yang di gelas kedua ini dipakai untuk berwudu? Boleh nggak dipakai wudu? Bapak bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ayo, ini berarti kurang paham Bapak ini. Ayo, coba. Boleh nggak dipakai wudu lagi? Boleh. Boleh nggak dipakai istinja? Boleh nggak dipakai mandi wajib? Mandi sunnah? Menghilangkan najis? Boleh. Jangan ragu-ragu. Boleh. Kenapa? Karena dia bukan air, bukan mustakmal. Loh, kenapa bukan mustakmal? Karena dia basuhan kedua, yakni basuhan sunnah. Boleh dipakai bersuci dengan catatan air ini tidak berubah. Kalau dia berubah berbau daki, ya pertama dipakai wudhu begini bersih. Sekalinya pas basuhan kedua keruh, berarti dia bukan lagi mustakmal. Nanti masuk di mana namanya? Mutaghayyir, berubah. Berubah dengan sebab apa? Dengan benda yang suci. Apa yang berubahnya itu? Keringat, daki, debu. Kira-kira paham gak itu? Ya. Nah, itu tuh. Ini masih banyak lagi nih pertanyaan. Nah, itu ya yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga. Basuhan yang ketiga. Ini basuhan yang ketiga ini mustakmal atau tidak? Tidak. Kenapa tidak mustakmal? Basuhan sunnah. Berarti tidak mustakmal ya. Pertanyaannya, boleh nggak dipakai wudu lagi? Mandi sunnah, mandi junub, boleh. Istinja, menghilangkan najis, kenapa boleh? Kembali lagi, karena dia basuhan sunnah. Ada nggak syaratnya? Syaratnya supaya digunakan lagi boleh. Ada nggak? Jawabannya adalah ada. Apa itu? Yaitu bersih. Kalau seandainya dia berubah warnanya, baunya dengan sebab daki, keringat tadi itu, maka dia ini bukan mustakmal, tapi namanya mutaghayyir, air yang berubah dengan benda suci. Makanya kita katakan tadi di awal, suci mensucikan itu terbagi dua, mustakmal dan mutaghayyir. Ini hukumnya sama ini, mustakmal, mutaghayyir sama hukumnya. Apa hukumnya sama? Suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Sama hukumnya. Cuman beda definisi, beda dengan sebab dan musababnya. Mudah dipaham? Kita lanjut.
Belum lagi. Masih pertanyaan. Supaya ngasah otak nih. Kita baru di definisi nih. Baru di definisi lagi. Perhatikan lagi. Perhatikan Bapak-bapak. Biar sampean paham nih. Jangan salah paham tentang mustakmal. Banyak orang salah paham dengan mustakmal itu. Banyak sekali. Walaupun di sekolah pesantren masih banyak tidak paham tentang perbedaan mustakmal itu. Baik, nih basuhan pertama saya basah. Saya taruh di gelas pertama. Ini basuhan pertama. Basuhan pertama ditaruh di gelas pertama. Basuhan kedua saya taruh di gelas pertama. Berarti di gelas pertama ini ada berapa basuhan? 1 dan 2. Oke. Basuhan ketiga saya taruh di gelas kedua. Ada cuma 2 gelas. Basuhan ketiga saya taruh di gelas. Perhatikan pertanyaannya. Jawaban sesuai dengan pertanyaan. Di gelas manakah yang airnya ada mustakmal? Atau air yang manakah, di gelas manakah yang airnya mustakmal? Yang pertama, gelas pertama. Kenapa di sini mustakmal? Di gelas pertama ini kenapa mustakmal semuanya? Karena jawabannya di sini ada basuhan pertama, jelas mustakmal. Dan basuhan kedua tercampur dengan yang pertama. Dan ini kurang dari 2 kula. Nanti kita akan bahas syaratnya. Nah, jadi yang pertama mustakmal, jelas mustakmal. Basuhan kedua mustakmal juga karena dia tercampur. Artinya ini nggak bisa lagi dipakai wudu, mandi wajib, mandi sunnah, nggak bisa. Tapi untuk siram mobil, siram bunga, siram apa aja boleh. Diminum pun boleh. Mudah dipaham? Gelas yang kedua, mustakmal atau tidak? Tidak. Boleh dipakai wudu lagi? Mandi wajib, mandi sunnah? Beristinja menghilangkan najis? Boleh. Dengan syarat? Tidak berubah. Tidak berubah. Kalau berubah dengan bau daki berarti dia mutaghayyir. Mudah kan dipahamkan ya? Sekarang perhatikan betul-betul lagi. Ini banyak nih supaya ngasah otak. Basuhan pertama saya tampung di gelas pertama. Basuhan kedua saya tampung di gelas pertama. Basuhan ketiga saya tampung di gelas pertama. Yang mana yang mustakmal? Semuanya mustakmal. Kenapa? Karena dia tercampur dan kurang dari 2 kula. Udah dipaham dulu? Perhatikan lagi, basuhan pertama saya taruh di gelas pertama. Basuhan kedua saya taruh di gelas kedua. Basuhan ketiga saya taruh di gelas kedua. Hanya ada 2 gelas. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Pertanyaannya mana yang mustakmal? Gelas mana yang mustakmal? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena dia basuhan wajib, basuhan pertama. Gelas kedua dan ketiga, gelas kedua yang ada basuhan 2 dan 3 mustakmal atau tidak? Tidak. Kenapa? Semuanya basuhan sunnah. Oh, tapi tercampur. Enggak ada masalah. Karena dia basuhan sunnah. Boleh nggak dipakai wudu, mandi wajib dan seterusnya? Boleh. Asalkan jangan berubah. Kalau dia berubah mutaghayyir namanya. Udah dipaham? Begitu juga basuhan di tangan yang pertama, di kepala yang pertama, di kaki yang pertama. Udah ya? Begitu juga kalau mandi wajib, yang mustakmal itu basuhan yang pertama. Basuhan pertama. Udah ya? Saya mau berwudu. Perhatikan betul-betul. Saya mau berwudu. Muka saya bersih, nggak ada debu, nggak ada apa. Apalagi habis dipakai sabun muka bersih. Lalu saya basuh wajah, tapi belum niat. Saya basuh wajah, tapi belum niat wudu. Saya tampung di sini. Apa hukum air ini? Mustakmal atau tidak? Tidak mustakmal. Kenapa tidak mustakmal? Karena belum. Itu yang penting. Karena belum nih. Jadi mustakmal itu pas sudah niat. Kalau belum niat gak apa-apa. Ini banyak orang salah. Air itu dalam ember jangan dipakai untuk wudu. Kenapa? Tadi diaduk-aduk sama anak itu loh.
Emang diaduk-aduk begini mustakmal? Enggak. Asalkan airnya bersih, tidak ada yang merubah dari benda yang suci, enggak apa-apa. Paham gak kira-kira? Udah ya? Kita mandi sunnah biasa, mandi sunnah. Ada air cuman satu ember, satu ember. Mandi biasa, blubak. Badan kita bersih, sudah kita sabunin, sudah kita bersihkan. Tak, ternyata ada air masuk ke dalam ember ini. Anggaplah 2 gelas basuhannya, plak, tercebur masuk ke dalam ini. Mustakmal gak ini? Mandi biasa, mustakmal gak yang dalam ember ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena mandi biasa, bukan mandi wajib. Udah ya? Nah, sekarang lagi, perhatikan nih, biar paham, betul-betul paham. Saya mandi sunat Jumat. Hukum mandi Jumat itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Saya mandi Jumat. Kemudian ada masuk air ke dalam ember yang kurang dari 2 kula. Plak, masuk. Sengaja lagi tak masukin. Basuhan pertama kah, basuhan kedua kah, terserah. Plak, masuk ke dalam ember tadi. Mustakmal atau tidak tuh air? Mustakmal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena mandi mudah kan dipahamkan? Nah itu. Jadi jangan takut-takut masalah mustakmal ini. Nanti juga akan sampai kalau cuma setetes doang, ya. Ini ada ember nih. Kurang dari 2 kula. 2 kula itu kan 217 liter, 1 drum lebih, 217 liter. Kalau ada drum yang 200 liter, 220 aman sudah, 2 kula lebih. Tapi zaman sekarang hampir rata-rata drum itu, terutama drum yang minyak itu cuma 200 liter. Drum-drum yang biasa lebih parah lagi yang drum plastik itu. Mungkin tidak sampai 200. Nah, saya berwudu basuhan pertama nih. Ada masuk setetes, 2 tetes, anggaplah 10 tetes masuk ke dalam drum itu. Masuk dalam drum itu. Mustakmal atau tidak yang dalam drum itu? Mustakmal atau tidak? Jawabannya tergantung. Kok tergantung? Nanti ada caranya. Belum sampai lagi. Jangan mentang-mentang ini masuk setetes langsung mustakmal. Enggak. Nanti itu namanya tagayyurut takdiri. Ditimbang dulu. Kira-kira kalau seandainya 5 tetes itu masuk, umpama 5 tetes itu dianggaplah air teh, umpama air teh, 5 tetes teh. Kira-kira yang satu drum itu berubah enggak dengan 5 tetes teh itu? Enggak kan ya? Ya, berarti 5 tetes yang mustakmal tadi masuk, enggak mustakmal yang dalam satu drum ini. Loh kenapa? Karena kembali lagi, mustakmal dengan mutaghayyir ini satu level. Dia sama. Hukumnya sama, suci tapi tidak mensucikan. Nah itu. Kita buka air ledeng tuh, rok. Bau kaporit tidak? Bau kaporit tidak? Nah, kaporit itu mencampurin air tadi. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan sama itu karena perubahannya cuma sedikit. Nah, nantilah ya itu kita bahas satu-satu insya Allah. Masalah mutaghayyir. Jadi mustakmal paham gak dulu? Udah ya? Paham ya?